Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan membaca hadis 40 hadis tentang fitnah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haram. Akan datang satu masa, satu waktu, satu zaman kepada umat ini, kepada manusia ini, di mana mereka la yubalil mar'u, seseorang tidak lagi peduli bima akhadhal mala, tentang apa yang dia dapatkan dari hartanya. Amin halalin, adakah dia dari yang halal? Amin harami, ataukah dia dari yang haram? Rawahul Bukhari. La ilaha illallah. Coba dibayangkan, orang tak peduli adakah di harta dia halal atau haram. Adakah harta dia ini akan membawa keberkahan dan ketenangan? Dia tak peduli lagi, atau tak tahu bahwa ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan akan didapatkan dari harta yang halal itu. Sebutlah berbagai cara yang mereka lakukan, mulai dari mencuri, menipu, korupsi, ataupun merampok secara langsung, dan berbagai macam cara yang lain di mana orang-orang tidak peduli lagi. La ilaha illallah. Inilah zamannya setelah datang fitnah itu. Di saat yang sama, dalam hadis berikutnya, an Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan
Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. La ilaha illallah. Makanya manakala para sahabat, manakala sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta, Rasul senantiasa ingatkan kepada mereka, bal faqru wa akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, la ilaha illallah, tetapi adalah dunia yang hijau ranau ini datang kepada kalian dan memporak-porandakan kalian. Nah, ini kondisi orang tak peduli dengan yang haram, berarti mereka telah terfitnah. Apa fitnah yang menimpa mereka? Fitnah harta. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka ini sungguh sangat berat dilalui oleh manusia di zaman ini. Di saat-saat yang sama banyak propaganda, banyak kampanye untuk berbuat dan untuk bekerja dengan yang haram. Mulai dari riba atau berbagai macam bisnis yang menjanjikan, orang tak peduli. Dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Ya. Padahal dahulu Al-Imam Al-Bukhari, di antara rahasia dia menjadi Al-Imam Al-Bukhari, ternyata ayahnya tidak pernah memasukkan sedikit pun barang yang haram ke dalam mulutnya. Dipastikan bahwa harta yang diberikan nafkah kepada anak itu adalah harta yang halal. Karena tidaklah ada satu pun daging yang tumbuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa tidak ada satu daging pun yang tumbuh dari tubuh manusia ini melainkan iqabnya adalah neraka. Ini kita perlu perhatikan daging yang tumbuh dalam diri kita ini apa. Anak-anak kita, daging yang tumbuh pada diri mereka daging apa? Adakah yang halal ataukah yang haram? Yang haram itu mulai dari zatnya yang haram. Seperti apa? Khamar, minum khamar, atau daging babi, daging hewan-hewan yang haram, atau caranya yang haram, cara mendapatkannya. Mungkin seperti wala ta'kulu amwala bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. La ilaha illallah. Nah, dan sekarang sudah di mana-mana. Bahkan coba tengok di dalam masjid ada kampanye riba. Tidakkah antum tengok? Tidakkah kalian tengok di masjid-masjid itu ada kalender-kalender dan sejatinya adalah dari bank-bank yang tidak selamat dari keharaman. Bahasanya adalah bunga, tetapi sejatinya adalah riba. Masuk masjid, bayangkan itu. Pernah tengok kalender dari lembaga, dari bank-bank yang mengandung riba. La ilaha illallah. Terbayang saya masuk masjid ini. Dan seakan orang menutup telinga dan mata sekarang bahwa bunga riba itu adalah haram. Tak mau tahu lagi apa itu riba. Maka lahir dari la ilaha illallah, dari dai-dainya, keluarga-keluarga mereka yang sampai saya pernah melihat seorang ustadz besar juga di tengah masyarakat, rumah dia disewakannya untuk tempat bank riba.
Padahal dia tokoh yang paling ditokohkan di daerah itu. Tokoh agama. Habis pikir. Dan kalau kalian punya kakak, nasihati kakaknya kan, jangan pernah dinikahi oleh orang yang bekerja di tempat-tempat yang haram. Walaupun dia berdasi, berbaju gagah dan rapi, pakai sepatu, hilir mudi, tak kemana. Sekalipun gajinya belasan dan puluhan juta. Bahkan saya manakala melihat kekayaan orang hari ini, kadang-kadang tidak begitu takjub kita. Karena ternyata buat kebunnya dulu dari riba, buat usahanya dulu dari riba. Tidak perlu kita takjub, dan orang-orang itulah yang perlu sadar sebenarnya untuk bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara mereka ada yang bercerita kepada saya bahwa istrinya tak terima, bahwa anak-anak dia tak ada yang jadi. Dan diantar belajar agama tak juga jadi. Istri dia bilang itulah ambil riba juga. Tapi sayang pula suaminya tak terima. Begitulah carut marutnya dunia dengan segala tipu dayanya. La ilaha illallah. Kalau kita bersabar dengan sesuatu yang halal, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal, insyaallah. Hadis selanjutnya, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala ar-rijal min an-nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan sepeninggalanku buat lelaki atau lelaki daripada fitnah wanita. Fitnah perempuan. Fitnah apa? Perempuan. Itu fitnah. Kalau antum laki-laki, kalau kita lelaki, dan ini yang berat. Makanya disebutkan al-mar'atu imadul bilad, idza saluhatil bilad. Perempuan itu apa? Tiangnya negara. Apabila dia elok, maka eloklah negara. Ya, maka mau dari yang anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang tua, yang sudah tua bangka pun, perempuan adalah fitnah. Jadi perempuan kalau dah tahu sumber fitnah, maka hati-hatilah. Rasul juga sudah sebutkan bahwa orang yang paling banyak dilihat Nabi di dalam neraka adalah wanita. Tidakkah takut dengan hal itu? Nabi dah sebut orang yang paling banyak dalam neraka itu wanita. Dan perlu merenung sesungguhnya. Memang wanita ini banyak menjadi sumber malapetaka. Mulai dari fitnah kecantikannya, keelokannya, termasuk juga fitnah lisannya, fitnah sikapnya. Mulai dari orang yang ajnabi, yang bukan, yang halal dia nikah, sampai keluarganya. Yang mungkin dengan segala keinginan-keinginan. Maka wanita ini perlu hati-hati.
manakala mereka betul-betul sebagai wanita, maka yang perlu diingat fitnah terbesar buat mereka. Nah, jangan sampai membuka pintu itu. Dan makanya perempuan Allah perintahkan qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang mukminin untuk menundukkan pandangannya. Ini hadis yang ketiga. Satu lagi hadis siang ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa idza zaharat, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, idza zaharat az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah. Apabila telah muncul merajalela, banyak terjadi zina dan riba. Zina dan apa? Dalam satu kampung, fi qaryatin, maka berarti faqad ahallu, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah di kampung mereka ini. Nah, ini bahaya. Sekarang ini yang terjadi, riba merajalela. Riba tuh sejak mulai dari kredit yang tidak syar'i, beli motor nanti setiap bulannya kalau terlambat bayar nanti enggak, terus nanti didenda, itu riba. Pinjaman uang nanti ada kelipatan-kelipannya yang disebut dengan bunganya, riba. Bukankah riba itu sekian banyak pintu cabang dosa, dan seringan-ringannya pintu dosa riba adalah sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri? Tidakkah orang takut? Dan itulah yang telah terjadi di kampung-kampung hari ini. Di sebagian daerah-daerah di kampung pula gadai menggadai, dan gadainya adalah cara yang tidak mengandung unsur riba. Zina demikian juga. Bahkan di kantor KUA itu disebutkan 60% waliyahzubillah, Bandung dulu baru Jakarta, ngandung dulu baru menikah. Maka tugas kita para dai menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan umat. Sebab manakala kita tidak berdakwah dan tidak berbuat dengan kondisi ini, ahallu bi anfusihim adzaballah, mereka menghalalkan azab Allah. Dan azab Allah itu jangan terbayang hanya gempa bumi saja, jangan terbayang hanya tsunami dan badai dasar saja. Azab Allah itu banyak. Keamanan yang tidak ada, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, hiruk pikuk yang terjadi, dan berbagai macam azab Allah. La ilaha illallah. Ini perlu diingat. Makanya tugas para dai itu berat. Waltakum, dan Allah Ta'ala menyebutkan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini kalimatnya waltakum, wajib.
Maka cita-cita menjadi da'i adalah cita-cita mulia. Jadi apa? Jadi da'i ilallah. Sampai Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ucapan siapakah yang lebih indah daripada ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah? La ilaha illallah. Ucapan siapa yang lebih indah daripada ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah? Jadi da'i. Dan kalian nanti bilang kamu selamatkan anak, selamatkan istri, selamatkan emak. Jangan sampai emak kita buat riba, jangan sampai adik, kakak kita berbuat zina. Ini harus dipikir kita. Kita inilah penyelamat mereka. Untuk apa duduk di pondok kalau bukan ingin menyelamatkan keluarga? Ini harus berpikir menyelamatkan keluarga. La ilaha illallah. Karena hidupnya akan berakhir dengan kematian, dan kematian kita tidak sama dengan matinya ayam potong. Begitu dipotong masuk perut terus terbuang ke belakang. Dan hidup kita di alam yang bernama dunia fani akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Rabbul Alamin di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup sekian, insyaallah pagi besok kita lanjutkan lagi insyaallah, kalau saya sehat ya, insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.